这便是那老和尚送的大饭般若。这就是百王宗的待客，何等修为！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Sehabis Lord Houghton, kita lanjutkan Lord Xiaofan, si sad boy yang overpower banget. Kita semua penasaran di part kali ini kira-kira apa yang bakal terjadi ya. Karena terakhir aja, wah, dramatis banget antara Xiaofan dengan si Xueqi. Kasihan juga Xueqi sih. Dia sebenarnya mau guys kabur dengan Xiaofan keluar. Tapi masalahnya kemana dan bagaimana dengan Piao kan itu menjadi pertanyaan semua orang ya. Langsung saja kita masuk ke intro guys ya. Hehehe. Kita berpindah dulu ke Sekte Wantu alias Sekte 10.000 Racun. Terlihat semua anggota sekte sedang berkumpul di hadapan sang pemimpin. Nah ternyata dia pengen menjadikan salah satu muridnya yang ada di sini yaitu Qin Wuyan guys, pewarisnya menjadi pemimpin klannya baru. Soalnya dia sudah terlalu tua dan tahu sebentar lagi ajalnya akan tiba. Dia memberikan nasihat pada murid dan para tetua di sana untuk berhati-hati kepada sekte Raja Hantu, yaitu sektenya Xiaofan guys. Apa yang terjadi tidak lama dari itu dia pun jatuh meninggoy dan tubuhnya lenyap dari bumi guys. Alhasil sekarang dari situlah resmi Qin Wuyan menjadi pemimpin sekte Wantu yang baru. Di sisi lain, tepatnya di dalam hutan, Xiaofan itu terus mengingat Xueqi yang ternyata sudah dia tinggalkan. Aduh, ini gimana sih Xiaofan nih? Cewek lagi sedih kok ditinggalin, aduh harusnya dirangkul dan dibawa pergi dong. Tapi dia mulai mengingat guys, sekarang dunia sedang dalam bahaya, tidak ada waktu buat cinta-cintaan. Maka dari itu dia segera pergi dari sana. Di sisi lain, Guru Pu Hong, yaitu ketua dari kuil Tianyin, datang menemui Tao Xuan. Dia datang untuk membahas binatang-binatang yang muncul itu sangatlah brutal, beda dengan binatang buas biasanya. Binatang-binatang muncul yang dimaksud adalah para binatang yang dipengaruhi oleh sang dewa binatang guys. Jadi otaknya udah dirubah menjadi binatang iblis. Karena membutuhkan kekuatannya besar, alhasil Guru Pu Hong memberikan usul untuk membentuk aliansi saja. Wah, kita pindah lagi ke dalam hutan, tempatnya tetua Qinglong. Dia bertugas untuk menyelidiki para monster yang ada di dalam hutan. Tapi gak lama dari itu, dia melihat ada seseorang yang sedang bertarung dengan binatang buas. Setelah dia hampiri, ternyata itu adalah peri emas guys, alias Jin Ping Melihat adanya tetua Qinglong yang datang, dia pun merasa tenang. Soalnya dia sekarang lagi dikejar oleh Raja Binatang Buas dan Tuar. Baru aja diomongin, mereka langsung diserang oleh Raja Binatang Harimau Putih. Terjadilah pertempuran super sengit di sana guys. Karena mereka berdua bekerja sama, alhasil Harimau Putih pun dihajar habis-habisan. Namun, tidak lama dari itu, muncullah seekor Raja Naga dari dalam tanah yang menangkap sang Raja Harimau Putih. Cuman itu, naga itu menyerap Harimau Putih sampai meninggoy. Membuat tetua Qinglong bingung dong, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tidak lama dari itu, muncul juga seseorang yang memiliki aura menyeramkan. Sampai-sampai mereka bingung karena mereka tidak pernah merasakan aura seperti ini. Ping memberikan nasihat kepada tetua Qinglong agar berhati-hati karena tampaknya orang ini berada di tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tetua Qinglong mengajak Ping agar kerjasama supaya mereka bisa lolos kabur dari sana.
何等修为？ Tapi sial guys, di tengah-tengah kabur, tiba-tiba Ping Er mengikat tetua Qinglong dan mengorbankan dirinya dijadikan tumbal. Dia melakukan ini supaya bisa selamat. Wah, kacau dong. Itu membuat tetua Qinglong diserang bertubi-tubi oleh para binatang buas, membuat dirinya terluka sampai sekarat. Tidak lama dari itu, muncullah sang dewa binatang. Dia mencoba mempengaruhi tetua Qinglong agar membalaskan dendamnya kepada si Ping Er sialan. Dia bahkan memberikan kesempatan untuknya guys. Kalau dirinya berlutut dan meminta ampun, maka dirinya akan dilepaskan. Tapi nyatanya tekad dari tetua Qinglong ini sangatlah keras baja. Dia tidak terpengaruh dan tidak bisa dipengaruhi. Langsung menggunakan teknik terakhir. Tombak naga pun dipanggil melesat menyerang sang dewa binatang. Tapi sayang guys, dewa binatang terlalu kuat. Menahan serangan itu bahkan menghempaskannya. Dewa binatang sekarang berubah pikiran berniat menghabisinya dengan mengirimkan seekor monster buas. Tapi tetua Qinglong masih tidak menyerah. Memadatkan kekuatan tombak dan mencoba melawan. Mau gimana pun cara dia lawan guys, sia-sia saja. Dia tetap dipukul dan dihajar habis-habisan oleh binatang buas. Berujung dirinya pun terbantai. Sang Raja Hantu sebagai orang terdekat sekaligus pemimpinnya, dia bisa merasakan kematian dari Qinglong. Dan tidak lama dari itu, Xiao Fan pun datang dengan penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi. Raja Hantu menjelaskan Qianglong sudah meninggoy gara-gara bencana binatang ini. Oleh karena itu, dia menyuruh Xiao Fan menyambut teman lamanya terlebih dahulu karena dia ingin mengurus bencana ini sebentar. Alhasil, Xiao Fan pergi menunggu seseorang di depan sekte hantu. Tidak lama dari itu muncullah seorang pria yang mengenakan jubah. Karena itu adalah tamunya si Raja Hantu, tentu dia langsung diperbolehkan masuk. Tapi secara tidak sengaja Xiao Fan melihat ada tanda tato sekte hantu di tubuhnya guys. Xiao Fan langsung mengeluarkan senjatanya bahkan menyerang sehingga tuar. Terjadilah pertarungan di sana. Yang ternyata itu adalah guru Changshong, yaitu guru di sekte Qingyun yang dulu mengajarkan Lin Qianyi guys, sahabatnya Xiao Fan. Kok sekarang dia memiliki tatonya sekte hantu ya? Wah, Changshong terus mencoba menenangkan Xiao Fan karena dia adalah tamu si Raja Hantu. Tapi Xiao Fan tidak mau tahu, terus menyerang tanpa henti. Dulu kan sekte mereka pernah berperang guys, apalagi dia dendam banget kepada Changshong. Jadi Xiao Fan gak bakal percayalah. Sampai beberapa anggota sekte yang berada di sana itu datang dan penasaran apa yang sudah terjadi. Kok ada keributan? Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Changshong menggunakan teknik iblisnya. Sementara Xiao Fan kita mengkonternya menggunakan teknik Buddhisme guys. Ini keren banget. Kombinasi Buddhisme, Taoisme, bahkan ada iblis. Kedua teknik super dahsyat pun dilancarkan, adu kekuatan terjadi dan tuar. Nyatanya teknik milik Xiao Fan itu jauh lebih kuat, membuat Changshong kewalahan dan tiba-tiba muncullah sang Raja Hantu. Dia menggunakan harta tungkunya menyerap kedua teknik mereka guys. Aduh, Mimin kira Changshong bakal dihabisi kali ini. Setahu Mimin dulu dia dipenjara dah, atau mungkin kabur ya. Ternyata sekarang bersama sekte hantu dia. Kacau. Melihat sang Raja Hantu yang datang, Changshong langsung memberikan hormat. Tidak cuma sampai situ. Dia memuji si Xiao Fan karena kultivasinya yang sudah meningkat pesat. Apa maksudnya coba? Kok si Changshong itu berasal dari sekte hantu ya?
dia tunduk kepada Raja Hantu. Ada apa ini? Nah, si Raja Hantu menenangkan Xiao Fan dan mencoba menjelaskan semuanya, bahkan menyuruh Xiao Fan buat melupakan dendam mereka. Mendengar itu, Xiao Fan penasaran dong, emang apa yang terjadi di Sekte Wantu sekarang? Ternyata guys, sang dewa racun dari Sekte Wantu itu sudah meninggoy. Dewa racun itu adalah tetua yang ada di awal-awal tadi. Si Raja Hantu menjelaskan, bencana binatang iblis buas itu sangat berbahaya. Mereka itu nggak mengenal siapapun dan menghabisi semua orang yang ada di hadapannya. Jadi nggak ada teman nih. Mendengar itu, Chang Shong juga angkat bicara. Kalau Qin Wuyan, pemimpin sekte yang sekarang, ingin mengadakan aliansi kepada si Raja Hantu buat masalah ini. Di sisi lain, Ketua Tao Xuan Yun Yikang dan Guru Pu Hong sedang mengadakan rapat bersama untuk mengatasi bencana binatang iblis. Tao Xuan menegaskan, mereka harus segera turun tangan menghentikan gelombang binatang ini. Jadi rencananya mereka bakal mencoba memancing para binatang buas ke gerbang Loshan. Nah di sanalah mereka bakal menyatukan kekuatan dan menghabisi para binatang buas ini secara bersama-sama. Guru Pu Hong dan Yu Yikang langsung setuju. Mereka berharap dengan cara ini tidak akan memakan banyak korban jiwa. Kita pindah lagi ke rapat dari sang Raja Hantu. Nah, penjelasannya Sekte Wantu itu juga terganggu gara-gara bencana binatang buas ini guys. Jadi nggak ada cara lain mereka mengundang Raja Hantu bersama dengan 3 peri suci ke lembah ularnya untuk kerjasama. Tapi Xiao Fan ini masih bingung nih. Kenapa Qin Wuyan berani sekali mempertaruhkan nyawanya sampai datang kemari? Soalnya bisa aja ada musuh yang tiba-tiba datang, mempermainkan rapat ini dan menghancurkannya dari dalam. Sebagai contoh, Guru Chang Shong kan awalnya berasal dari Sekte Qingyun. Kalau dia masuk Sekte Wantu, otomatis dia bisa berkhianat. Selain itu, alasan lain semisal Raja Hantu. Dia itu kan musuh bebuyutan dari Sekte Wantu sedari dulu. Emang sih pernah kerjasama, tapi dulu kerjasamanya juga sebatas untuk menaklukkan binatang. Karena begitu berani, Xiao Fan pun menduga kemungkinan Qin Wuyan memiliki seseorang di belakang yang nge-backing dia guys. Apalagi Qin Wuyan setuju akan kerjasama ini karena dianggap cukup menarik. Setelah itu, Raja Hantu pun datang ke lembah ular bersama dengan 3 peri suci. Mereka langsung disambut hangat oleh Qin Wuyan. Pada akhirnya, disinilah terbentuk sebuah aliansi kerjasama antara ketiga sekte iblis. Tapi Qin Wuyan penasaran guys, kenapa si Xiao Fan tidak ikutan datang ke sini? Raja Hantu menenangkannya karena sekarang Xiao Fan sedang ada urusan lain. Ternyata Xiao Fan udah pergi duluan ke gerbang Loshan guys. Tempat sekte Qingyun yang lainnya akan berkumpul. Wah, terlihat di sini para binatang buas sudah menyerbu gerbang tersebut dengan pasukan gelombang yang begitu banyak. Para praktisi juga sudah berkumpul, termasuk kekasihnya Sui Qi untuk menghadapi bencana ini. Mereka langsung bersiap memadatkan kekuatan dengan membentuk sebuah formasi pelindung yang begitu besar. Tentu Lord kita Xiao Fan tidak mau kalah dong. Dia langsung melesat maju ke tengah kerumunan para binatang dan memulai perperangan. Wadidaw. Sepertinya perang kali ini bukan main-main guys. Kemana si Dewa Binatang ya? Sialan dia, bangkit-bangkit malah bikin kiamat dunia. Daripada kalian penasaran, cus, Mimin kasih deh cuplikan spoiler untuk kalian nonton lagi yang akan terilis di minggu depan. Oke, singkatnya guys, di part berikutnya kita semua bakal melihat Xiao Fan bertarung mati-matian melawan sosok binatang buas harimau yang begitu besar. Bencana penyerangan binatang sudah merajalela.
Gerbang Loshan semakin penuh akan binatang yang sangat mengerikan. Para binatang raksasa menyerang seluruh daerah. Di lain sisi, banyak sekali sekte yang terus bertahan dengan melawan para binatang ini. Sementara Siofan kita sibuk memberantas para binatang raksasa yang mengamuk, para petinggi melancarkan rencana mereka dari belakang. Ketua Tao Xuanle, Guru Pu Hong dan lain-lainnya beserta Raja Hantu. Apa ya rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya? So, kita tunggu lagi di minggu depan untuk Tonghua 1 ini. Yes, Cusian alias Jet Dynasty season 3-nya. Satu hal yang pasti cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.